Bapak Ibu Saudara Seiman dalam nama Yesus Kristus, Bakor Unkris Rumah Sakit Pusat Pertamina siang hari ini mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu, marilah kita menundukkan kepala, berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan karunia Tuhan. Hingga siang hari ini kami bisa kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang telah Kau utus bagi kami. Sebelum itu Tuhan, kami mengundang Engkau ya Bapa, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, sehingga kami bisa lebih mengerti lagi firman Tuhan yang akan Tuhan melalui hamba-Mu yang disampaikan, agar kami bisa menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Bapa
kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kesempatan kembali kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, sembunyikan di balik salmu yang ajaib, hanya kemuliaan-Mu yang nyata atas jam pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kita ada di tahun 2022, tahun yang luar biasa. Bilang sama-sama dengan saya, tahun yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan tema khotbah kita di hari ini yaitu dikasihi Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, dikasihi Tuhan. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari baca sama-sama. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Sekali lagi, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilihnya baginya seorang yang dikasihinya. Seberapa banyak setuju dengan saya bahwa saudara dan saya, saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bilang sama-sama, aku dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3, aku dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur hari ini, sebuah kebenaran yang membuat setiap kita menyadari bahwa Tuhan itu terlalu baik. Tuhan begitu baik, Tuhan itu sangat baik, Tuhan teramat baik buat setiap kita. Dan Alkitab sendiri dikatakan bahwa Tuhan memilih baginya seorang yang dikasih. Jika ketika hari ini saudara ada di tempat ini, saudara percaya, saudara ada di manapun kau berada, saudara percaya bahwa saudara telah dipilih oleh Tuhan. Saudara telah ditetapkan untuk dikasih oleh Tuhan. Bahkan ditetapkan untuk apa? Menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tahun 2022, kita yakin betul kita melangkah dengan pasti, karena kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa persepsi kita tentang kita dikasih oleh Tuhan? Apa pandangan kita tentang kita dikasih oleh Tuhan? Apakah kita hanya berpikir, ya saya dikasihi, saya percaya hidup saya pasti diberkati, saya percaya bahwa saya menerima yang baik, saya percaya saya menerima bagian yang terbaik, segala yang baik pokoknya saya terima karena Tuhan mengasihi saya. Kerap kali kita hanya memiliki persepsi, kita hanya memiliki pandangan orang yang dikasih oleh Tuhan itu hanya orang-orang yang menerima hal yang baik-baik saja dari Tuhan. Kenyataannya waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi pergumulan, kita gak pernah bisa bilang Tuhan itu baik. Halo? Bukankah demikian? Kenyataannya Alkitab katakan dalam Wahyu pasal yang ketiga 19. Di sana dikatakan apa? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya waktu kita dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya kerinduan, punya keinginan supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, Tuhan perlu mengambil sebuah sikap tindakan, yaitu ditegur. Kalau nggak dengar, Alkitab bilang dihajar. Jadi jangan memiliki sebuah persepsi, pandangan yang salah terhadap Tuhan waktu Tuhan sedang mengizinkan mungkin hal yang buruk sedang terjadi di dalam hidup kita. Ingat baik, bukan Tuhan tidak mengasihi. Justru karena Tuhan mengasihi, Tuhan mau tegur kita, Tuhan mau ajar kita supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Yang mengerti katakan apa? Yang setuju katakan apa? Alkitab jelas bilang, Tuhan akan tegur kita, maka Tuhan ajar kita. Sebab itu Alkitab katakan, relakanlah hati dan bertobat. Pertanyaan, siapa sih yang mau ditegur? Tentu gak enak ditegur.
tidak enak. Olehnya kita belajar di siang hari ini, apa yang harus kita buat supaya kita nggak ditegur oleh Tuhan, bahkan kita dihajar oleh Tuhan. Kita memiliki sebuah tindakan preventif, mencegah yuk, karena gak enak loh ditegur. Amin. Coba perhatiin Mazmur pasal ke-5 ayat ke-4. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebuah kerinduan yang muncul dari kehidupan Daud, di mana Daud mengutarakannya kepada Tuhan. Waktu pagi, Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebuah sikap yang dimiliki oleh Daud. Yang pertama, Daud memilih untuk dekat dengan Tuhan. Daud memilih untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan dunia. Dunia akan membawa kehancuran, dunia akan membawa kita kepada ketakutan, kekhawatiran. Tetapi waktu dekat dengan Tuhan, saya percaya di situ ada tangan Tuhan yang akan menopang setiap kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Mazmur Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Mazmur 62 ayat 6. Dan ayat kedua ini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Waktu kita berdekat dengan Tuhan, percaya ada keselamatan. Bahkan percaya dekat dengan Tuhan ada harapan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Dia menjadi sumber pengharapan hidup kita. Dan waktu kita jadikan Tuhan menjadi sumber pengharapan di dalam hidup kita, Alkitab bilang, pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena memang Tuhan saudara, Tuhan saya, dan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, tindakan preventif yang perlu kita buat, perlu kita lakukan. Mari kita memilih untuk dekat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan, yang setuju katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari perhatikan kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Alkitab katakan apa di sana? Mazmur Daud, Tuhan adalah kepalaku, takkan kekurangan aku. Alkitab jelas katakan, Tuhan adalah kepalaku, takkan kekurangan aku. Tindakan preventif supaya kita nggak ditegur, kita nggak dihajar oleh Tuhan. Mari kita memilih untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Daud memilih untuk apa? Dipimpin oleh Tuhan. Pada tahun 2022, biar kita izinkan hanya Tuhan yang memimpin hidup kita. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai kepala dalam hidupnya. Tuhan menjadi pemimpin di dalam hidupnya. Amin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita perlu dipimpin oleh Tuhan? Yang menjadi pertanyaan, mengapa saudara dan saya di tahun 2022 ini perlu dipimpin oleh Tuhan? Alkitab jelas mencatat dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Alkitab katakan demikian, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah. Percaya perjalanan 2022 masih sangat panjang. Tetapi Alkitab jelas katakan, kita nggak punya kuasa untuk menentukan jalan kita. Kita nggak punya kuasa untuk menetapkan setiap langkah kita. Makanya Alkitab mencatat, rancanganku bukanlah rancanganku, jalanku bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Kita izinkan Tuhan yang memimpin hidup kita di tahun 2022, karena memang kita nggak punya kuasa atas setiap jalan kita.
Kita izinkan Tuhan yang boleh bekerja di dalam hidup kita. Tuhan campur tangan di dalam setiap kita di tahun 2022. Dan percaya, waktu Tuhan pimpin, Tuhan gak akan pernah membawa kita ke tempat yang tersesat. Tuhan membawa kita seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Di situ jiwa kita disegarkan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa seorang nabi besar sekali. Dia juga mengatakan kepada Tuhan dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Alkitab katakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan. Saya percaya, waktu kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita, menuntun setiap langkah kehidupan, kita bisa menjalani tahun 2022 sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita izinkan Tuhan hanya yang memimpin hidup kita, bukan yang lain, tetapi biar hanya Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita. Waktu Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita boleh melihat kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita katakan terus maju ke depan, menjalani tahun 2022 ini. Kita menyadari bahwa siang hari ini kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ambil keputusan untuk memilih dekat dengan Tuhan dan izinkan Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita. Saya percaya tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa, di mana saudara dan saya kita dipelihara oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus semangat. Saya berdoa saudara semakin hidup mengasihi Tuhan, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Never give up, and God bless you. Shalom. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita responi kebenaran firman Tuhan yang kita terima di siang hari. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Tuhan menteraikan setiap kata kalimat firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga firman-Mu berakar kuat, firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Mu yang mengajar setiap kami untuk kami memiliki keputusan, mengambil sebuah keputusan, memilih dekat dengan Tuhan, dan memilih untuk dipimpin oleh Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, maka jiwa kami disegarkan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di siang hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu, berdoa buat setiap keluarga besar Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina, dimanapun berada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat menolong setiap mereka. Siapapun mereka, Tuhan memberkati di dalam keadaan apapun mereka. Tuhan tetap menjadi sahabat mereka. Dimanapun mereka melangkah, ada Tuhan yang menyertai mereka. Sebab Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Olehnya Tuhan berdoa buat mereka, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna, berikan mereka panjang umur, mereka diberkati, mereka dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, biarlah Tuhan kasih setia-Mu terus sempurna bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian kami, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga,
Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.